Selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sebelum dimulai kita akan menuntaskan dulu ya. Yang tidak masuk sekarang yaitu Laila. Laila dengan siapa? Rahmi izin. Kemudian satu lagi siapa yang juga? Fadil. Fadil kenapa Fadil? Izin. Ya. Ya baik anak-anak. Sebelum dimulai materi ini, Ibu akan menyampaikan dulu atau mengingatkan materi yang sebelumnya, ya, yaitu iman kepada kitab Allah, ya, iman kepada kitab Allah. Siapa yang masih ingat ada berapa kitab Allah? Ya, bisa sebutkan? Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Betul tidak? Betul. Ya, bukan. Ya. Kemudian sebutkan nama kitab dengan rasulnya. Siapa yang bisa? Ya, baru. Zabur, Nabi Daud, Taurat, Nabi Musa, Injil, Nabi Isa, Al-Quran, Nabi Muhammad. Betul anak? Betul. Bukan. Ya, masih ingat-ingat ya? Nah, ini ada hubungannya dengan materi berikutnya yaitu iman kepada Rasul Allah. Ya, ada yang tahu rukun iman yang keberapa? Iman kepada Rasul Allah? Rukun iman yang keempat. Ya. Ada yang tahu atau yang hafal lagunya? Rukun iman? Kita baca bersama ya. Ya. Ayo. Rukun iman itu ada 6. 1 percaya kepada Allah, 2 percaya pada malaikat, 3 percaya kepada kitab, 4 percaya kepada Rasul, 5 percaya hari kiamat, 6 percaya qada dan qadar, baik buruknya itu dari Allah. Alhamdulillah ya. Kemudian untuk materi kali ini ya, tadi disampaikan kompetensi dasarnya itu 1 tentang beriman kepada Rasul Allah, ya bisa dilihat. Kemudian menunjukkan perilaku amanah sebagai implementasi dari iman kepada Rasul Allah dan memahami makna beriman kepada Rasul Allah. Kemudian menyajikan dalil nakli tentang iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Kemudian tujuan pembelajarannya. Ya. Tujuan pembelajaran untuk pertemuan pertama ini yaitu tentang apa pengertian dari beriman pada kitab Allah. Kemudian menunjukkan perilaku amanah sebagai implementasi iman kepada Rasul Allah. Kemudian mengidentifikasi dalil nakli ya tentang iman pada Rasul dan juga mengidentifikasi fungsi Nabi dan Rasul diutus ke muka bumi. Ya, itu tujuan pembelajarannya. Nah, karena ini pertemuan pertama, jadi yang perlu disampaikan ialah tentang pengertiannya. Apa maksud dari pengertian iman kepada Allah? Maaf, iman kepada Rasul ya. Kemudian ini meyakini dengan sepenuh hati ya bahwa Allah telah mengutus para rasulnya untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Gitu. Kemudian dalilnya di sini bisa dilihat di buku juga, silakan ada ya. Ya. 164 silakan dibuka. Nah, ya. Akan Ibu bacakan di sini. Silakan diperhatikan bukunya atau di layar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad manallahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wa hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Gitu ya.
Kemudian untuk maksud dari ini adalah ini tentang iman kepada Rasul Allah ya. Itu bagaimana Allah mengutus para rasulnya ya sesuai dengan dalil tersebut. Kemudian tugas para rasul Allah ada 4 ya, bisa disimak berikut ini ya. 1, sebagai pembawa ajaran tauhid ya, yaitu tentang keesaan Allah. Itu. Kedua, sebagai pembawa kabar gembira bagi seorang yang taat, yang berbuat baik akan mendapatkan balasannya ya, pahala itu. Nah, nanti ke surga insya Allah ya. Kemudian tugas yang ketiga sebagai pemberi peringatan bagi orang yang berbuat maksiat, berbuat buruk. Itu. Dan terakhir ialah membina ya kehidupan manusia agar berakhlak mulia. Itu 4 rasul, 4 tugas rasul ya. Berikutnya sifat rasul ya. Ini sifat rasul terbagi 3. 1 sifat wajib, 2 sifat mustahil, 3 sifat jaiz ya. Itu. Pertama, sifat wajib ya. Sifat wajib pasti hafal ya. Gue yakin pasti kalian hafal ya. Sifat wajib bagi Rasul. Ada yang kita nyanyikan bersama ya. Ada yang hafal? Ya. Yuk. Sifat wajib ada berapa? Sifat wajib ada 4. 1 sidik, 2 amanah, 3 tabligh, 4 patonah. Sidik benar, amanah jujur, tabligh menyampaikan, patonah cerdas. Itu ya. Kemudian sifat mustahilnya ada 4 juga. Itu kebalikannya ya. Kalau wajib ada 4, berarti mustahilnya ada 4. Nah, kadhib dusta, kemudian khianat, tidak dapat dipercaya, itu Tuhan menyembunyikan pada. Jadi Rasul mustahil dusta, berbohong. Rasul mustahil tidak dapat dipercaya. Rasul mustahil tidak menyampaikan atau menyembunyikan. Kemudian Rasul pasti pintar, cerdas, tidak mungkin. Allah mustahil bodoh. Ya. Kemudian berikutnya yang terakhir adalah sifat jaiz ya. Nah, sifat jaiz hanya 1, yaitu aradul basyariyah. Nah, coba diperhatikan di bukunya boleh atau di layar ini ya. Apa itu aradul basyariyah? Bahwa bersifat Rasul bersifat dan berperilaku sebagai kebiasaan yang ya. Rasul apa? Rasul haus? Apa lagi? Lapar, haus, apa lagi? Letih, minum, makan, ngantuk, capek. Tapi tidak seperti kita. Ya, Rasul makan Rasul makan itu ketika lapar. Kalau kita kan belum makan sudah mau makan. Kadang ada yang seperti itu ya. Atau Rasul berhenti makan sebelum kenyang. Kadang kita enak makan lagi, enak. Udah makan kenyang, pengen ngemil ini, pengen minum jus, kue, baru, ya. Itu bedanya. Rasul lapar, ya. Rasul haus, ya. Tapi tidak berlebihan, ya. Sekali itu tidak boleh ya, supaya teguh. Atau sambil berdiri. Ada sopan santunnya juga. Rasul sedih juga ketika Siti Khadijah dan pamannya meninggal disebut tahun Amul Huzan, tahun kesedihan. Tapi dulu tidak sampai seperti pada ya, sampai galau, melo, slow. Ya, tidak. Rasul sedihnya wajar. Ya, jadi Rasul punya sifat aradul, jaiz boleh. Rasul boleh bersedih, bisa lelah. Tapi bedanya tidak berlebihan seperti manusia yang lain. Ya, istirahatnya cukup, ibadah lagi. Ya, kalau kita kadang istirahatnya banyak, ibadahnya sedikit.
Ya, itu perbedaannya Rasul dengan kita al-Basyariyah. Jadi juga manusia, cuman manusia pilihan. Ya, itu bisa dipahami? Bisa. Alhamdulillah. Kemudian alhamdulillah sudah di akhir materi pertemuan pertama, ya, akan Ibu berikan tugas, ya, untuk per kelompoknya. Di sini sudah terbagi 4 kelompok, ya, silakan diperhatikan, ya, tugas dari masing-masing kelompoknya. Kelompok 1, 2, 3, dan 4, ya. Tugas pertama siapa harus dituliskan tugasnya, ya. Kelompok pertama tuliskan dalil dengan artinya, ya. Kemudian kelompok kedua, ya, Ibu akan bagikan ini, silakan diperhatikan kelompok 2 dan 3. Nah, itu ya tugasnya. Ibu bacakan kembali, ya. Kelompok 1 menuliskan dari artinya. Kelompok 2 sebutkan 4 tugas Rasul, ya, dengan penjelasan, ya, supaya lebih paham. Kelompok 3 sebutkan sifat wajib dan artinya. Kelompok 4 sebutkan sifat mustahil dengan artinya. Ya, silakan dikerjakan. Boleh diskusikan, ya. Lihat ke melengkapi dulu catatan. Kita melengkapi. Sebutkan 4 tugas para rasul. Tahu. Saya memperbaiki keadaan kaum. Langsung. ABCD lengkap juga, ya. ABCD lengkap. Yes. Sudah semuanya? Sudah. Coba. Siapa yang pertama menjawab akan Ibu kasih keyword. Kelompok mana yang mau menjawab? Ayo, siapa? Iya. Mana yang semangatnya? Ya. Ya. Siapa yang tadi yang semangat siapa? Oh, itu. Nah. Siapa bacakan? Kelompok berapa? Kelompok 4. Ya. Kelompok 4. Sifat wajib bagi Rasul ada 4, yaitu sidik artinya berkata benar. Adapun yang dikatakan oleh Rasul merupakan kebenaran, tidak ada yang salah sama sekali. Amanah artinya dapat dipercaya. Seorang Rasul sangat dapat dipercaya oleh umatnya. Para Rasul adalah manusia yang jujur dan dapat dipercaya. Tabligh artinya menyampaikan. Seorang Rasul adalah manusia pilihan Allah yang menyampaikan wahyu yang telah diterima oleh umatnya. Wahyu dari Allah tersebut disampaikan oleh Rasul apa adanya, tidak ditambah maupun dikurangi sedikit pun. Fatona artinya cerdas. Seorang Rasul adalah manusia pilihan yang cerdas, tidak pelupa dan tidak pikun. Gitu. Bagi
Rasul Allah, ya ada 4. Ya, ibu beri rewardnya 4 orang. Silahkan dibagikan 4 pulpen. Ya. Berikutnya, siapa lagi yang kelompok berikutnya silakan berdiri biar lebih jelas. Tolong teman-temannya perhatikan. Sebutkan sifat-sifat mustahil bagi Rasul. Jawab. Kadzib artinya dusta. Seorang Rasul tidak mungkin berkata dusta dalam kehidupan sehari-harinya, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, apalagi di depan umatnya. Khianat artinya tak dapat dipercaya. Seorang Rasul tidak mungkin berkhianat atau ingkar janji terhadap umatnya. Khianat artinya menyembunyikan. Hikmat artinya menyembunyikan. Seorang Rasul tidak mungkin menyembunyikan walaupun sedikit dari wahyu yang telah diterimanya. Balado artinya bodoh. Seorang Rasul tidak mungkin bersifat bodoh. Jika seorang Rasul bersifat bodoh, pasti akan diatur dan dipermainkan oleh umatnya. Ya, cukup ya. Terima kasih. Jadi, Rasul mustahil bersifat kadzib, khianat, kitman, dan balada. Ya. Berikutnya kelompok, ya silakan kelompok berikutnya. Siapa? Sebutkan kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawab. 1. Sebagai pembawa ajaran tauhid yang benar, yang mengisahkan Allah dan meluruskan kembali ajaran tauhid yang sesat di kalangan kaumnya. 2. Sebagai pembawa kabar gembira bahwa hamba-hamba Allah yang taat kelak akan mendapatkan balasan kebaikan di surga. 3. Sebagai pemberi peringatan bahwa manusia yang ingkar, berbuat kejahatan, maksiat, dan menganiaya akan mendapatkan balasan di neraka. 4. Membina kehidupan manusia agar menerapkan akhlak yang mulia. Ya, itu tugas Rasul, ada 4 ya. Yang pertama untuk mengajarkan akidah atau keesaan. Kedua, Membawa kabar gembira. Ketiga, memberi peringatan. Dan keempat, menerapkan akhlak mulia. Ya, berikutnya. Ya, kelompok terakhir silakan dibacakan dalil tentang iman kepada Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Artinya, sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang beriman ketika Allah mengutus seorang Rasul Muhammad di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan hikmah sunnah meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Quran Surat Al-Imran ayat 164. Ya, alhamdulillah. Terima kasih. Mari kita bersama beri tepuk tangan untuk teman-temannya. Ya, alhamdulillah kalian sudah menampilkan tugas-tugasnya. Kemudian sebelum kita akhiri akan disampaikan ya kesimpulannya atau resumenya, yaitu 1 tentang pengertian iman kepada Allah, yaitu meyakini sepenuh hati bahwa Allah telah mengutus para rasulnya untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Kemudian tugas Rasul ada 4 ya, saya sudah sampaikan, teman-temannya diingatkan kembali, yaitu mengajarkan ajaran tauhid. Pembawa ajaran tauhid itu keesaan Allah ya, itu semua Rasul ya. Jadi sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad ajarannya sama. Yang satu itu ialah tentang keesaan Allah, tauhid. Ya, semua kitab, semua rasul. Ya. Kemudian kedua, membawa kabar gembira bagi yang berbuat baik, beribadah dan lainnya, balasan di surga. Kemudian pemberi peringatan bagi yang bermaksiat. Ya,
biasanya neraka. Kemudian terakhir lagi membina manusia agar menerapkan akhlak mulia. Itu tugas Rasul Allah dan Mbak. Kemudian dalilnya Surah Imran surat ketiga ayat 164. Sudah dibacakan tadi oleh teman-teman. Ya. Dan berikutnya lagi sifat-sifat Rasul. Sifat Rasul ada terbagi 3 macam. 1 sifat wajib, ada 4. Ya. Sidik, benar, amanah, dipercaya, tabligh, menyampaikan, patona, cerdas. Kemudian sifat mustahilnya ada 4 juga, yaitu kadzib, dusta, khianat, tidak dipercaya, kitman, menyembunyikan, ya. Terakhir sifat jaiznya hanya 1, yaitu al-ghadab. Nabi punya sifat seperti manusia pada umumnya. Gitu, ya. Sudah? Ya. Demikian dari Ibu untuk materi kali ini, ya. Sebelum ditutup mari kita baca doa bersama, ya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha